Untuk mengisi perutmu, gadis itu diam-diam memasukkan sekantong roti ke dalam bajunya. Sedangkan bosnya belum menemukannya. Dia menyelinap keluar dari toko. Tapi belum sempat berangkat, bos menghentikannya, lalu membawanya ke kantor, dan menyuruhnya menelepon orang tuanya. Gadis yang melakukan kesalahan itu menundukkan kepalanya, menolak untuk mengungkapkan namanya. Aku juga tidak ingin menelepon orang tuaku. Sang induk Semang melihat bahwa dia masih muda. Jangan maafkan dia begitu saja, tapi juga memberinya kue. Gadis kecil itu memegang sekantong kue dan keluar dari toko. Di luar ada seorang gadis kecil menunggunya. Hei, saudari. Gadis kecil itu memberikan kue itu kepada adiknya. Adik perempuanku sama seperti dia. Dia belum makan apapun sepanjang hari. Sebenarnya bukannya dia tidak mau menghubungi orang tuanya. Yang sebenarnya dia tidak tahu di mana orang tuanya. Dia membawa adiknya pulang. Katanya itu rumah, tapi sebenarnya itu mobil yang diparkir di bawah jembatan. Belum lama ini ibu mereka tiba-tiba menghilang. Ayah mengembalikan kos, bawa mereka ke kota ini untuk mencari ibu mereka. Tapi beberapa hari yang lalu ayah memarkir mobil ini di bawah jembatan, lalu diam-diam pergi. Ayah dan ibu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, tidak ada jalan kembali. Setelah ayahku menghilang, Yuko dan adiknya tinggal di bawah jembatan. Selama beberapa hari terakhir, dia telah merawatku. Tinggal menunggu ayah kembali. Tidak ada tempat untuk mandi di bawah jembatan. Dia membawa adiknya ke taman untuk mencuci rambutnya. Tapi air keran di sini terlalu dingin, menyebabkan adiknya berteriak tanpa henti. Pada malam hari mereka tidur di dalam mobil. Untuk mengurangi rasa lapar, Yuko menceritakan sebuah dongeng kepadaku. Selama beberapa hari tinggal di bawah jembatan, Yuko mengetahui bahwa dua anak laki-laki sering lewat di sini, termasuk satu orang yang selalu menatap mereka. Tapi setiap kali saya hanya berdiri dari jauh. Hari itu Yuko pergi mencari makanan. Adikku terbangun dan tidak dapat menemukan adiknya. Gadis kecil itu menangis dan memanggil adiknya. Dua anak laki-laki yang lewat melihat pemandangan ini. Mereka datang. Melihat gadis kecil itu menangis seperti hujan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yuko kembali saat ini. Adik perempuan itu berhenti menangis dan bergegas ke pelukan adiknya. Yuko tidak dapat menemukan makanan. Malam ini kedua kakak beradik itu harus kelaparan lagi. Aku sangat lapar, maafkan aku. Hei, saudari. Mungkin mendengar bisikan adik perempuan Yuko. Jadi malam itu dua anak laki-laki datang. Anak laki-laki itu membawakan mereka sekotak paha ayam. Yuko takut dan tidak berani menerima sesuatu dari orang asing. Namun gadis lugu itu langsung menangkapnya. Jadi makan malam mereka telah diselesaikan. Yuki tidak mengetahuinya, kotak paha ayam ini sebenarnya disiapkan khusus untuk mereka oleh anak laki-laki itu. Berbeda dengan kedua kakak beradik Yuko, anak laki-laki itu memiliki keluarga lengkap. Gino memiliki orang tua yang sehat, dan satu orang gadis yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Orang tua Gino membuka sebuah restoran kecil di pinggir jalan. Hidup ini tidak terlalu kaya tetapi cukup untuk makan dan hidup. Gino selalu diikuti oleh seorang anak laki-laki jangkung bernama Kata. Keduanya berada di kelas yang sama dan berteman. Kata tinggal bersama ibu tunggalnya. Namun ibu anak laki-laki tersebut seringkali tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Gino tahu cerita Kata, jadi saya sering membawanya pulang untuk makan. Orang tua Gino juga diam saja. Setiap kali saya memasak makanan tambahan untuk dimakan Kata. Kediaman dua saudara perempuan Yuko, tepat di sebelah jalan tempat kedua anak laki-laki itu berjalan pulang dari sekolah. Gino diam-diam mengamati mereka selama beberapa hari, dan menyadari bahwa kedua kakak beradik itu telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi malam itu saat makan malam, dia berbohong bahwa dia sangat lapar dan menyuruh ibunya membuatkan nasi lagi. Lalu diam-diam mengalengkan paha ayam buatan ibuku. Lalu berbohong dan menyuruh Kata pulang. Setelah serangkaian kebohongan, Gino meminta Kata untuk membawakan sekotak paha ayam dan memberikannya kepada kedua saudara perempuannya. Keesokan harinya Gino dan adiknya berangkat ke sekolah. Lihat gadis itu lagi di bawah jembatan. Gino tahu gadis itu hendak pergi mencari makanan. Dia berdiri dari jauh memperhatikan sebentar lalu membawa adiknya dan pergi. Siang harinya saat sedang makan, Gino teringat gadis di bawah jembatan. Anda tidak makan satu-satunya roti dalam makanan Anda. Dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ketika sekolah berakhir, dia bergegas pulang. Saya ingin memberikan roti ini kepada gadis itu. Tapi ketika Gino tiba, mengetahui bahwa kedua saudara perempuan itu berada dalam masalah, beberapa preman muda menemukan mobil itu, lalu mengusir kedua kakak beradik itu keluar dari mobil. Mereka menganggapnya sebagai mobil terlantar. Bermain-main seolah tidak ada orang di sana. Yuko dan adiknya memperhatikan dari jauh. Namun kedua adik perempuannya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekelompok pemuda tidak berniat berhenti. Pada akhirnya, Yuko harus membawa adiknya pergi. Adikku bilang dia sangat lapar, dan bertanya pada Yuko kapan ayahnya akan pulang. Tapi Yuko tidak menjawab. Pegang saja tanganku dan teruslah berjalan. Gino mengikuti mereka sebentar, lalu menyuruh Kata untuk membawakan kue itu kepada mereka. Ketika gadis kecil itu menerima roti, Gino dan Yuko saling bertatapan untuk pertama kalinya dari jarak dekat. Menatap mata Yuko yang tak berdaya dan putus asa, Gino membuat keputusan yang berisiko. Aku tahu ada tempat di mana kamu bisa makan. Ayo pergi. Saudari, ayo pergi.
Tempat itu tidak ada di tempat lain, yang merupakan restoran keluarga Gino. Dia membawa kedua saudara perempuannya pulang. Suruh ibu membuatkan sesuatu untuk mereka makan. Apa yang harus saya lakukan untuk memberi makan mereka? 10 menit kemudian, Ibu Gino menyiapkan meja penuh makanan untuk anak-anak. Yuko dan adiknya makan dengan rakus. Sudah lama sekali mereka tidak menikmati makanan lezat seperti ini. Tanya Ibu Gino sekarang, mengapa mereka tidak pulang? Apakah orang tua mereka tidak khawatir? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Yuko terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak lagi punya rumah. Dan aku tidak percaya aku kehilangan orang tuaku. Sepertinya menyadari kecanggungan Yuko, Ibu Gino tidak bertanya apa-apa lagi. Setelah makan, kedua saudara perempuan itu berpamitan dan pergi. Yuko kemudian menuntun adiknya turun ke jembatan. Ketika kembali, mereka menemukan mobil itu sangat kotor. Barang-barang mereka juga diambil oleh para preman. Ayah mereka belum kembali. Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Yuki tidak bisa tidur, karena dia merasa ayahnya tidak akan kembali. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Semakin dia berpikir, dia menjadi semakin depresi. Lalu membuka pintu mobil dan melaju pergi. Dia terus berlari tanpa tujuan. Di saat hujan, tetesan hujan lebat turun. Hal itu juga tidak bisa menghilangkan rasa sakit karena ketidakberdayaannya. Selama beberapa hari terakhir, dia selalu berusaha tampil kuat di depan adiknya. Baru sekarang dia berani menunjukkan kelemahannya. Adalah kakak perempuan tertua di keluarga. Dia lupa dia hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. Mama. Ayah. Sore berikutnya dia dan saudara perempuannya sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Saya bertemu dengan dua anak laki-laki yang pulang dari sekolah. Gino bertanya kepada mereka mengapa mereka duduk di sini. Sang adik menjawab mereka sedang mencari awan pelangi. Kudengar kamu hanya perlu berdoa di depan awan pelangi. Keinginan itu akan menjadi kenyataan. Selama kamu menemukan awan pelangi, orang tuamu akan kembali. Sang adik pun mulai bercerita tentang awan pelangi. Yuko mendengarkan ceritanya dan tiba-tiba teringat masa lalu. Saat itu dia memiliki keluarga yang lengkap. Orang tua selalu berada di sisiku. Seluruh keluarga beranggotakan 4 orang pergi ke pantai untuk bermain. Awan pelangi muncul di langit saat ini. Awan berwarna-warni. Itu adalah pemandangan terindah yang pernah disaksikan kedua saudara perempuan itu. Dan saat orang tuaku bersamaku, adalah kenangan terindah dari kedua kakak beradik itu. Sekarang mereka ingin menemukan awan pelangi. Saya berharap awan akan membawa orang tua saya kembali. Malam itu Gino mengajak Yuko dan adik-adiknya kembali ke restoran. Ibu Gino membuat banyak masakan. Buat juga sepiring besar bakso. Sebenarnya Ibu Gino sudah bisa menebaknya. Kedua saudara perempuan Yuko ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi pikirkan tentang martabat kedua gadis itu. Ibu Gino tidak membeberkannya. Silakan tidur di sini malam ini. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kita harus pulang. Ayahmu mungkin kembali. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan datang ke sini. Keesokan harinya Gino dan Kata membolos sekolah. Untuk membantu saudara perempuan, Yuko mewujudkan keinginan mereka. Kedua anak laki-laki itu memutuskan untuk pergi bersama mereka mencari awan pelangi. Tapi mereka pergi ke banyak sungai dan danau. Tidak dapat menemukan awan pelangi yang mereka inginkan. Kakak tidak bersedia, mengatakan bahwa kamu harus pergi ke laut untuk melihat awan pelangi. Adik perempuannya sangat yakin bahwa dia hanya perlu pergi ke pantai. Orang tuanya akan kembali kepada mereka. Katanya orang tuanya tidak ada di sana. Mengapa? Orang tuanya ada di sana, dia pernah berkata mereka ada di sana. Mereka di sana, ayo pergi. Kami tidak punya uang untuk pergi ke sana. Wah, kami punya uang, kami punya uang. Sore harinya mereka kembali ke bawah jembatan. Preman-preman itu menghancurkan mobil, menyebabkannya hancur. Satu-satunya tempat tinggal kedua saudara perempuan itu sudah tidak ada lagi. Mereka akhirnya harus mengikuti Gino kembali ke toko. Meski tidak senang Gino membolos sekolah, namun ibu anak laki-laki tersebut tetap mengizinkan kedua saudara perempuannya untuk tinggal. Malam itu Yuko dan adiknya mandi air panas setelah beberapa hari. Pakaian mereka kotor semua. Ibu Gino membelikan mereka piyama baru. Karena hanya ada 2 kamar, jadi 5 anak harus tidur dalam 1 kamar. Di malam hari, Yuko terbangun oleh suara pembicaraan. Orang tua Gino sedang berdebat di luar. Mereka sedang berdiskusi apakah akan membiarkan Yuko dan saudara perempuannya tinggal di sini atau tidak. Tapi mereka tidak kaya, tidak mungkin mengadopsi 2 anak lagi. Satu-satunya pilihan pasangan itu, yaitu mengantarkan kedua kakak beradik itu ke panti asuhan. Yuko berbaring diam mendengarkan pembicaraan orang dewasa. Gadis itu juga diam-diam menerima ini. Saat ini, dia tidak tahu, Gino juga mendengarkan. Keesokan paginya, adiknya menelepon Yuko. Adikku masih ingin pergi ke pantai. Saya ingin menemukan awan pelangi di laut. Yuko menyuruh adiknya untuk berhenti menanyakan hal yang tidak masuk akal. Saat ini Gino tiba-tiba berbicara. Lalu pergi. Kita akan pergi ke laut. Gino mengeluarkan sejumlah uang dari laci. 4 anak menaiki kereta api untuk pergi ke tempat yang jauh.
Tujuan utamanya adalah laut, dan juga di mana sang adik berkata dia bisa melihat orang tuanya. Yuko dan adiknya pergi ke tempat yang biasa mereka kunjungi. Di sini mereka biasa melihat awan pelangi. Tapi pemandangannya masih ada, tapi orangnya tidak ada di mana-mana. Awan pelangi yang mereka harapkan tidak muncul. Menunggu awan pelangi, mereka pergi melihat lumba-lumba bersama. Karena legenda juga mengatakan bahwa lumba-lumba dapat mengabulkan keinginan untuk membantu manusia. Jadi mereka pergi ke Dolphinarium untuk duduk sepanjang sore. Yuko masih ingat, tahun itu seluruh keluarganya juga datang ke sini. Namun saat itu dia hanya asyik menonton lumba-lumba. Lupakan keinginanmu. Waktu perlahan berlalu, hingga senja tiba. Mereka masih belum melihat awan pelangi. Mereka berjalan bersama di atas pasir. Hanya berjalan lama di sepanjang pantai. Tapi masih belum ada awan pelangi. Orang tua kedua gadis itu akhirnya tidak kembali. Yuko berhenti di satu tempat. Tempat yang biasa dia dan saudara perempuannya kunjungi. Ibu membawa mereka ke sini saat itu. Ibu juga menyanyikan lagu anak-anak yang sangat indah. Lautan begitu luas dan luas. Bulan terbit, matahari terbenam. Perahu kecil hanyut di laut. Saya ingin melihat dunia di luar sana. Lautan begitu luas dan luas. Bulan terbit, matahari terbenam. Perahu kecil hanyut di laut. Saya ingin melihat dunia di luar sana. Sekembalinya dari laut, Yuko dan adiknya kembali ke jembatan. Tetapi saat ini polisi telah menemukan mobil mereka. Polisi membawa kedua saudara perempuan itu ke kantor polisi. Setelah memastikan bahwa kedua saudara perempuan itu telah ditinggalkan oleh orang tua mereka, polisi menghubungi staf panti asuhan. Mereka dibawa pergi. Nantinya akan tinggal di panti asuhan. Mungkin mereka akan tinggal di panti asuhan selamanya. Mereka juga dapat diadopsi ke dalam keluarga yang berbeda. Masa depan mereka akan mengalami banyak perubahan. Satu-satunya hal adalah mereka tidak akan tumbuh dalam keluarga mereka. Ketika mobil itu berangkat, Gino tiba-tiba berlari mengejarnya. Dia selalu merasa bersalah di dalam hatinya, karena dia tidak bisa membantu Yuko dan adiknya menemukan awan pelangi. Bocah lugu itu tidak mengerti mengapa Yuko menuntun adiknya mengembara. Dia juga tidak mengerti kenapa mereka berdua masih anak-anak. Tapi kehidupan mereka sangat berbeda. Gino berlari mengejar mobil itu dalam waktu yang lama. Namun mobil itu semakin menjauh darinya. Tapi itu karena Gino mengejarnya tanpa henti. Yuko bersaudara akhirnya melihat awan pelangi yang mereka tunggu-tunggu. Itu awan pelangi, saudari. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu. Ibu sudah kembali. Mama. Akhir dari cerita, restoran Gino menjadi restoran anak-anak. Orang tua Gino memasang pemberitahuan di pintu dengan isi sebagai berikut. Gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Mereka dengan sukarela menjualnya secara gratis. Untuk anak-anak terlantar. Ketika sepasang saudara laki-laki berjalan ke toko, ceritanya juga berakhir. Silakan duduk di sini. Kemarilah.